Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau bikin resep baru. Pakai 4 butir telur, 2 kuning telur, yang 2 butirnya utuh. Nah, di sini ada gula pasir, ada pelembut, ada susu bubuk. Susu bubuknya saya pakai Promik, sama ada ragi. Raginya bebas apa aja, mau merek Angel, merek Mauripan atau Vernipan juga bisa. Tepungnya saya pakai pakai tepung segitiga. Kalau pakai tepung cakra dia agak alot. Kalau pakai protein tinggi, ini protein sedang ya. Nah, kita timbang dulu. Tepungnya 1000 gram. Seribu gram. Habis tepung ditimbang, kita timbang susu bubuk. Ini susu bubuknya kita pakai 120 gram. Mohon maaf, susu bubuknya kita pakai 80 gram. Nah, tuh. Terus lanjut pakai kita gula pasir. Gula pasirnya 120 gram. Jadi tinggal ditambahin aja. Jadi 1200. Ini resep terbaru saya ya. Jadi kualitasnya lebih lembut, lebih ini dia lebih berserat. Untuk raginya kita pakai 16 gram untuk takaran 1 kilo atau 4 sendok teh. Untuk pelembutnya, bread improvernya kita pakai 4 gram untuk takaran 1 kilo. Kalau terlalu banyak dia nanti juga jadi alot. Nah, setelah kita timbang, lalu kita masukkan ke mixer. Setelah itu langsung kita campur dengan telur dan air. Untuk airnya kita pakai 115 gram sampai 4 kali ya. Jadi bertahap. 115 sampai 4 kali. Nah, ini kita campurin yang pertama. Telurnya dengan air 115 gram. Nah, kan saya pakai telur yang kecil ya, yang kecil-kecil. Kalau telurnya gede-gede dikurangin aja jadi 112 gram sampai 4 kali gitu. Saya pakai telur yang kecil-kecil jadi 115 gram. Telur utuhnya dia 2, kuning telurnya 2. Jadi kenapa saya pakai telur utuhnya cuma 2? Karena kalau terlalu banyak putih telurnya dia nanti akan keras, dia teksturnya agak keras. Nah, ini saya udah riset, jadi ini resep yang cukup baik dan bisa bersaing dengan brand-brand ternama. Nah, ini kita masukin lagi nih 115 gram air. Ini
mungkin baru 2 kali ya. Jadi kalau telurnya besar-besar dikurangin aja airnya, jangan sampai 115, kurangin 113 atau 112, karena air juga, faktor air juga mempengaruhi tekstur donatnya nanti. Sampai setengah kali, baru kita kasih margarin sama kita kasih garam. Untuk margarinnya saya pakai 120 gram, untuk garamnya kita pakai 8 atau 7 gram aja. Nah ini udah setengah kalis, baru kita masukin garam, masukin margarin dan garam. Untuk margarinnya saya pakai 120 gram ya, bebas mau pakai margarin merek Simas, merek Forvita atau Blue Band. Kalau saya pakai yang sederhana aja, pakai merek Marinda. Untuk garamnya saya pakai sekitar 8 gram atau 7 gram, sekitar segini lah. Ini takaran sendok 5 gram, saya lebihin. Oke, tinggal tunggu kalis sekitar 15 menitan lagi, ini akan kalis. Nah, jadi kita tunggu aja dulu. Kenapa saya pakai mixer CDI yang persegi 4 ini agar lebih cepat kalisnya dia, karena ada sisi-sisinya, jadi dia bisa membuat adonan lebih cepat kalis gitu. Oke, nah ini tampak adonan yang sudah sekitar 15 menitan ya di mixer. Ini udah cukup sih, tinggal diangkat aja. Oke, ini kita angkat dulu ya. Nah ini penampakan yang sudah diangkat adonannya. Ini kita iniin dulu pakai tepung. Habis itu kita tutup, kita diamkan sekitar 10 menit atau 8 menitan atau 7 menitan aja, nggak usah lama-lama. Nah kita diaminnya, kita tutup pakai plastik kan. Oke, simple. Nah ini yang udah 5 menit sampai 7 menit diamkan kan. Jadi tinggal ayo kita timbang. Kita timbang 35 gram. Jadi dieminnya jangan lama-lama ya. Nah, sekitar 5 menitan aja sampai 7 menitan. 34 35. Tidak masalah. 34 35 gram. Setelah kita timbang, kita taruh sini dulu nih. Ini nampaknya banyak di pasar-pasar ya. Terus alasnya saya pakai kertas nasi, saya gunting-gunting. Jadi kalau udah, kita tutup dia. Satu nampan kita timbang, kita tutup. Satu nampan kita timbang, kita tutup. Tuh. Kan udah ya, udah 6 ya. Nah kita bulatin dulu nih, cara bulatnya juga gampang, tinggal gini aja. Kalau udah kalis dia dibulatin juga gampang, nggak sulit kok. Kalau udah terbiasa gampang. Mungkin kalau awal-awal mungkin kaku. Jadi ilmu semakin lama dilatih itu semakin bagus.
tekniknya. Dua tangan begini tuh. Oke, dua tangan. Ya, kita tutup pakai plastik. Nah, pakai plastik putih. Nah, kita susun nih, kita susun 1, 2, kita tutup lagi pakai plastik nih kayak begini. Terus kita tutup lagi, terus kita susun lagi sampai atas, pokoknya sampai habis adonannya. Jadi alat-alatnya juga sederhana. Nah, ini video yang sudah didiamkan setelah di rounding, didiamkan sekitar 20 menit sampai 30 menit. Nah, ini hasilnya. Nah, dia sudah ngembang nih ya. Ini langsung kita cetak aja. Oke, yuk kita lihat proses cetaknya. Pertama-tama adonan kita masukkan sini dulu. Ini tepung. Kita masukkan sini. Ini kita celupin, kita gini-giniin. Pipihkannya nggak usah terlalu ini ya. Nggak usah terlalu tekan. Dia kalau udah didiamkan 20 menit 30 menit dia udah ini kok, udah elastis dia. Nah, terus kita balik, kita masukin lagi ke dalam tepung, terus kita ini lagi. Dia harus rata ya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Hasil donatnya harus rata dia ininya. Nah, kita cetak. Ini ukuran diameternya kurang 9 cm ya. Nah, ini hasilnya yang udah dicetak. Ini kita timbang berapa beratnya sekarang. 29 gram ya, 29 gram yang sudah dicetak. Oke, kita lanjutkan sampai semuanya ya. Nih, saya ada banyak tuh. Ini saya bikin 2 kilo. Oke. Nah, ini penampakan setelah 70 menit sampai 80 menitan. Soalnya cuacanya di sini lagi hujan, jadi agak lambat prosesnya. Langsung kita nyalain kompornya gede dulu ya sampai jarumnya 180. Kita masukin satu donat dulu untuk kita tes udah panas belum donatnya. Jarumnya udah diangkat 180, langsung kita celupin aja. Coba kita celupin satu dulu ya, kita tes ya. Atau kalau enggak kita bisa lihat kayak begini. Kalau dia udah menggoreng berarti dia udah ini. Kalau nggak punya meteran minyaknya, nah, kita masukin satu dulu. Untuk apinya masih di keadaan besar ya, untuk mengetes dulu ini udah minyaknya sudah siap untuk digoreng. Jadi kita tes dulu satu. Ya, kalau udah panas apinya dikecilkan, jadi apinya sedang cenderung kecil ya. Kalau sekarang masih keadaan besar apinya.
Untuk saya pakai metode 1 kali balik. Resep ini saya riset, jadi cocok untuk pengusaha-pengusaha di rumah gitu, untuk yang baru usaha. Dan kualitas donatnya itu bisa sampai 2 hari masih lembut, 3 hari masih enak, walaupun kulitnya sudah rada kering ya, tapi tetap lembut, tetap enak. Saya sarankan kalau untuk pertama menggoreng, 1 donat dulu. Kita tunggu dulu. Kalau udah agak coklat kita balik. Nah, dia akan mekar lagi nih, akan ngembang lagi dia saat digoreng. Jadi standarnya itu kita diamkan 70 menit sampai 80 menit. Kalau cuacanya lagi panas, mungkin bisa 60 menit sudah bisa digoreng. Dari sisinya dia bagus ya whitelingnya. Udah mulai coklat, apinya kita kecilkan, sedang cenderung kecil, jangan terlalu kecil banget ya, sedang cenderung kecil. Seginilah ukuran apinya. Kalau udah agak panas banget, dikecilin lagi. Nah, ini hasil donatnya. Kita masukkan lagi. Dilihat tadi mana duluan yang dimasukin, kita balik. Yang pertama yang dimasukin ini kayaknya nih. Terus ini kalau di pasar kaget saya jual 10.000 3. Tapi kalau untuk di online saya jual 1 box isi 6 35.000. Itu pakai box. Kalau di pasar kaget saya pakai mika.
tidak perlu lama-lama, ini udah matang. Hasilnya bagus, kita jual harga lumayan mahal juga tidak ragu karena hasilnya juga bagus dan enak. Oke, nah ini donat yang baru selesai kita goreng. Untuk yang mau tanya-tanya dan keterangan nanti saya kasih di deskripsi ya. Oke, ini hasilnya 2 kilo, sekitar 10 lusin, jadi 1 kilo itu bisa sampai 4 lusin dan 5 lusinan lah. Nah ini dia donat yang udah di topping. Seharusnya harus tunggu minyaknya turun dulu ya, ini langsung saya topping. Teksturnya lembut, bandingkan dengan yang sudah 2 hari. Nah ini sudah 2 hari. Masih lembut. Oke, gitu aja. Terima kasih.